Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Baik lagi bersama saya Agung Yustian di channelnya Sangkuter Kripto ya, teman-teman. Oke, pada kali ini kondisi negara kita itu ya lagi dihebohkan dengan tertangkapnya si ya korban ini nih untuk si Indra Kents dan si Doni Salaman ya. Terkait kasusnya mengenai ya si mengenai binary option yang ini ya. Karena apa ya? Saya dari awal itu juga udah melihat ya untuk si kondisi si binomo itu agak aneh gitu dari segi permainannya itu loh, kok ketika dia itu naik kita itu cuman dapat profit 80% dan ketika kita itu kalah kita itu salah dalam memprediksi, malah akhirnya loss full 100%. Itu yang bikin aneh. Dan pada akhirnya jadi saya sendiri itu langsung apa ya, kepo lah, langsung kepo terhadap si binary option itu. Setelah dijelasin sama teman saya itu, saya cek ternyata emang benar seperti itu. Dan akhirnya wah, ini mah udah nggak benar, ini kayaknya sepertinya ada sesuatu di belakangnya, ini mungkin judi atau gimana begitu. Dan pada akhirnya kan terbongkar juga pada akhirnya, ini ternyata benar, ini tuh ya hanya sebentar ya judi atau akal-akalan si para si afiliator ya. Kalau misalnya di sini sekarang beritanya juga udah pada ngeri-ngeri gini. Puncak korban binary option juga ada sebuah afiliator besar investasi ilegal. Wah gila, ini saya senang banget gitu ketika mereka tuh ditangkap. Karena yang saya nggak habis pikir itu ya, karena mereka itu kayak seperti membolak-balikan kata-kata aja gitu. Kayak misalkan oke, kita trading apa, trading binomo apa, trading macam apa seperti ini, cuman tebak-tebakan aja gitu. Yang namanya trading itu jelas gitu ya, kalau namanya trading itu dia itu ada aset di belakangnya itu. Misalkan kita mau trading emas gitu, jelas kita itu membeli emas gitu, bukan hanya sebatas cuman sekedar tebak-tebakan seperti itu. Dan itu aneh sekali gitu. Misalkan kripto, trading kripto itu ya, kalau misalkan teman-teman mau trading kripto ya yang udah jelas aja gitu. Misalkan di sini nih ada, misalkan mau beli di toko kripto itu udah jelas di sini tuh udah di legal sama negara ya. Di ininya under dari Binance, terus di sini ada Kemendagri, Bapepti, BSI dan Kominfo, udah jelas di sini. Tapi kenapa ada Binance juga kan, misalkan dia masih belum ada izin dari pemerintah, dari Kemendagri atau dari apa. Kalau menurut saya pribadi, kalau untuk si Binance itu ya, menurut pola pikir saya, ini kan negara demokratis ya, jadi bebas berpikir. Menurut saya pribadi, si Binance itu kan ibaratnya itu seperti pusatnya, dia itu semacam pusatnya. Ketika dia itu pusatnya di China sana, dia itu memiliki tangannya itu ya di Indonesia. Mungkin apa ya, di negara-negara lain juga si Binance itu punya tangannya sendiri, entah apa itu nama aplikasinya. Dan untuk mewakili si Binance yang ada di Indonesia itu ya si toko kripto ini. Makanya untuk perpajakan sebenarnya udah ditanggung sama si toko kripto, mungkin seperti itu menurut pribadi. Tapi itu cuman seperti saya gitu ya. Seperti itu, soalnya di sini ada Binance gitu. Nah, tapi kalau misalkan bukti aja gini, kalau misalkan kita masuk ke Binance, di sana itu nggak ada, kita itu nggak bisa transaksi, kita itu nggak bisa nge-transfer. Misalkan mau kita itu punya duit di BCA atau di bank apa gitu ya, kita mau transfer ke Binance itu nggak bisa, harus lewat dulu si toko kripto. Karena di sini apa ya, kayak transaksinya itu lewat dulu si aplikasi yang ada di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia yang udah legal itu ini. Kalau di sini bisa, baru kita bisa transfer ke wallet lain gitu. Tapi intinya kita melewati Binance atau Indodax, ini yang udah jelas apa ya, kayak semacam exchange yang udah legal di Indonesia gitu. Nah begitu aja. Terus kemudian binary option itu menurut saya pribadi itu udah nggak bener lah. Makanya saya ya bersyukur banget ada banyak yang ditangkap, soalnya mereka tuh mencuci otak dengan mengalihkan kata-kata yang namanya trading dengan judi. Trading itu cara
bahasa itu ya, kalau misalkan di bahasa Indonesia ini tuh ya seperti dagang, seperti dagang. Makanya dari itu, oh, kok dagang seperti ini, ketika kita itu salah membeli, misalkan kita itu salah salah apa salah prediksi, udah kita hilang gitu. Sementara kalau misalkan untuk si kalau misalkan untuk seperti si trading beneran itu misalkan begini nih, kita beli di sini, kita beli misalkan di sini, kita beli di sini, oke. Dan beberapa hari kemudian, ini tanggal berapa ini? Sekitar tanggal 7. Ini tanggal 7 8 atau 7 September ya, sekitar 8 September. Jadi tanggal ini 23 atau 21 sampai 23 September itu anjlok, turun kan. Ketika turun itu ternyata harus, kalau misalkan di binary option itu, kalau binocer atau apa itu macam-macam itu langsung habis, hilang. Yang trader beneran itu, kalau misalkan trading beneran itu bukan seperti itu, tapi ketika dia mencapai ke sini, kita itu nggak hilang, cuman kita itu harganya itu jadi murah. Kalau misalkan kita jual ya kita loss, kita rugi banyak, tapi nggak hilang rugi 100%. Asalkan kita itu, yang penting dalam misalkan trading itu, yang penting itu kita itu harus tahu teknik, analisis, fundamental, kemudian apalagi ya, sabar. Yang paling penting itu sabar. Teknik analisisnya benar-benar dipakai. Kalau misalkan kayak si Bino Cerot itu dan lain-lain itu nggak dipakai, soalnya itu dari si chartnya juga itu enggak menurut berdasarkan acuan market itu kan robot ya, mengenai robot gitu. Jadi udah nggak benar. Jadi menurut saya pribadi ya, tadi juga saya udah coba ya buka si aplikasi Binocerot itu, dia itu ternyata masih bisa diakses ternyata. Gila itu, harusnya itu sama pemerintah juga udah beberapa kali tutup, ini dibuka domain baru lagi, tutup lagi, buka domain baru lagi. Ini sebenarnya kalau misalkan nggak dibantai habis ya, afiliator itu udah nggak bakal bener. Emosi saya sumpah. Gila itu. Oke, ya, mungkin itu saja ya edukasi dari saya pribadi. Disclaimer on ya, dan Dior, karena saya bukan financial advice-nya teman-teman, dan penali keuangan teman-teman adalah teman-teman sendiri. Oke, yang terpenting jangan FOMO, dan sebelum teman-teman entry, teman-teman itu harus melakukan riset terlebih dahulu ya, sebelum teman-teman itu melakukan entry. Oke, finish weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.